Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di perkuliahan aplikasi komputer. Pada hari ini saya akan membahas tentang pengenalan Microsoft Word 2016. Saya yakin untuk materi ini kalian sudah pernah mempelajarinya ketika SMP maupun SMA. Jadi kali ini saya hanya mengulas kembali apa yang sudah kalian pernah pelajari. Seperti apa materinya, kita akan lihat di PowerPoint berikut ini. Microsoft Word merupakan program aplikasi pengolah kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat, tabel, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang biasa dibuat dengan Microsoft Office Word. Oke, kita akan menjelaskan tentang tampilan jendela Microsoft Word ya. Yang pertama di sini ada Quick Access Toolbar yang berisi perintah-perintah cepat pada Microsoft Word untuk menyimpan, undo, redo, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada ribbon, kumpulan dari icon-icon menu ya, perintah. Kemudian ada dialog box launcher di sini untuk melihat tampilan perintah yang lebih lengkap. Kemudian di sini nomor 4 ada area dokumen. Area dokumen itu ya untuk mengerjakan lembar kerja ya, untuk membuat tulisan dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada status bar untuk melihat status dari dokumen atau lembar kerja yang sedang dibuat, berapa kata, kemudian berapa halaman gitu ya. Kemudian view shortcut ya, ini untuk melihat icon-icon lain yang tersimpan di dalam tampilan lembar kerja. Kemudian ada zoom, perintah zoom control ya, ini untuk memperbesar maupun memperkecil lembar kerja. Kemudian nomor 8 ada indikator Office 365. Ini apabila sudah login di Office 365 akan muncul namanya. Kemudian nomor 9 ada program window control. Ini perintah untuk minimize ya, untuk memperkecil jendela kerja, memperbesar atau menutup. Kemudian yang terakhir ada title bar atau judul dari lembar kerja yang sedang dibuat. Ya, saya akan menjelaskan satu-satu. Tadi secara ringkas saya sudah menjelaskan Quick Access Toolbar berfungsi untuk menu atas icon-icon yang dijalankan dengan fitur cepat ya. Kemudian ribbon adalah menu organisasi dalam tab group command ya. Ada organisasi di sini, ada dikelompok-kelompokkan ya, ada kelompok table of content, footer, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dialog box launcher ya, berisi icon-icon ya yang lebih lengkap. Apabila kita mengeklik tombol di kanan bawah ini, maka akan muncul perintah yang lebih lengkap. Kemudian area dokumen untuk membuat lembar kerja ya, kemudian status bar, informasi yang sedang untuk menampilkan informasi dari lembar kerja yang sedang dibuat. Ketika kita akan menyimpan halaman juga di sini akan tulisan saving gitu ya. Di sini ada berapa kata yang sudah diketik, berapa lembar halaman dari yang sudah kita buat. Kemudian view shortcut terdiri atas icon-icon untuk mengganti cara menampilkan dokumen. Kemudian berikutnya ada zoom control ya. Di sini untuk membesar, memperbesar tampilan lembar kerja atau memperkecilnya. Kemudian indikator 365 untuk yang sudah login sudah ada namanya di sini. Kemudian program window control di sini untuk meminimalisasi. Ini kalau ingin melihat tampilan lembar kerja menjadi lebih kecil, untuk memperbesar, untuk menutup. Kemudian title bar untuk melihat judul dari lembar kerja yang sedang dibuat. Ya, kita langsung masuk ke Quick Access Toolbar ya. Tadi toolbar yang berisi icon-icon menu yang berguna untuk mempercepat perintah yang biasanya terdiri dari save, undo, dan redo. Save untuk menyimpan, undo untuk mundur ke langkah kerja sebelumnya, redo untuk maju, print untuk mencetak lembar kerja, kemudian ada new untuk membuat file kerja baru. Kemudian title bar ini menunjukkan judul dari lembar kerja yang sedang dibuka. Kemudian ada tab file ya. Tab dulu, tab itu berisi sederetan menu yang ditandai dengan teks seperti file, insert, page layout, kemudian ada review, view, design, dan lain sebagainya. Kemudian tombol-tombol pada tab berisikan fitur-fitur yang selanjutnya akan sangat berfungsi dan penting dalam menggunakan Microsoft Office. Yang pertama ada tab file ya, ini yang paling terletak di paling kiri sebelah atas yang berisikan
perintah-perintah untuk menyimpan, ada save, kemudian save as ya berupa PDF dokumen, kemudian untuk membuka, open, close untuk menutup, info untuk memberikan info tentang password dan keamanan, kemudian resend untuk melihat informasi dokumen yang telah dikerjakan, new untuk membuka lembar kerja baru, print untuk mengeprint, save untuk menyimpan dan mengirimnya langsung ke email dan lain sebagainya. Oke. Berikutnya ada tab home. Tab home berisi perintah-perintah seperti ini ya, kalian pasti sudah sering menggunakannya. Paste untuk menempelkan tulisan dan gambar, cut untuk memotong, copy untuk menyalin, kemudian ini untuk memilih font style, untuk memilih tulisan ya, memilih tulisan apakah Arial, Times New Roman dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk mempertebal tulisan, italic untuk membuat cetak miring, untuk garis bawah, kemudian ini untuk memperbesar ukuran tulisan, memilih ukuran tulisan, ini untuk membuat pangkat ya, kemudian ini untuk membuat style atau gaya pada penulisan, ini untuk memblok warna pada kata, ini untuk memilih warna pada hurufnya, kemudian ini rata kanan dan kiri, ini yang biasa sering saya sebutkan. Kalau ini berarti menunjukkan elegant left, merubah tulisan pada rata kiri, ini rata tengah, ini rata kanan. Nah, ini yang harusnya digunakan untuk mengerjakan lembar kerja berupa dokumen, tugas dan lain sebagainya atau surat. Biasanya rata kanan kiri supaya lebih rapih ya. Kemudian ada perintah-perintah yang lain juga, ada ini bold numbering ya, untuk membuat icon-icon kecil di samping tulisan dan lain sebagainya. Oke, berikutnya ada tab insert, berisikan icon-icon menu seperti ini. Di sini ada cover page untuk membuat cover halaman depan, kemudian blank page untuk menambahkan halaman baru, ini page break untuk memisahkan halaman atas dan halaman berikutnya ya, halaman sebelum dan sesudahnya. Misalkan di sebelumnya kalian membuat tampilan kertas portrait atau vertikal, kemudian bawahnya kalian ingin membuat tampilan landscape atau horizontal, kalian bisa menggunakan page break ini. Kemudian tabel untuk membuat tabel, picture untuk menyisipkan gambar, shape untuk membuat shape berbentuk tabung, segitiga, kotak dan lain sebagainya, smart art untuk membuat smart art seperti diagram, circle, proses dan sebagainya, ini untuk membuat grafik, hyperlink untuk menempelkan link ya, kemudian header untuk membuat nambahkan objek ciri khas dokumen, biasanya ini di sebelah atas, kemudian footer ini di catatan kaki sebelah bawah, page number untuk membuat halaman dan lain sebagainya ya. Ini bisa kalian pelajari nanti ketika kalian langsung mempraktekannya supaya lebih jelas. Kemudian tab design di sini berisi, biasanya ini tab design ini adanya di Microsoft Word 2016. Kalau di Microsoft Word sebelum 2016, 2010 maupun 2007 belum ada tab design. Tapi menu-menu yang ada di tab design itu ada di menu-menu lain ya. Mungkin ada di menu insert atau layout gitu ya kalau di 2007 atau 2010. Nah, tab design ini berisikan tema-tema yang memberikan gaya pada dokumen. Kemudian color ini untuk memilih warna temanya. Kemudian ada paragraph spacing untuk mengubah spasi. Ini sebenarnya ya, perintah ini udah ada di menu-menu sebelumnya ya kalau kalian mengamatinya. Kemudian watermark, ini biasanya untuk membuat tampilan pada background belakang lembar kerja. Misalkan kalian ingin membuat lembar kerjanya tuh belakangnya ada logonya. Kemudian page color untuk membuat warna, memberikan warna pada halaman lembar kerja dan sebagainya. Page border biasanya untuk membuat bingkai. Oke, berikutnya ada tab page layout ya. Page layout ini untuk mengatur ukuran kertas. Margin ini untuk mengatur batas lembar kerja dengan sebelah kiri, kanan, atas dan bawahnya berapa. Kemudian orientasi untuk mengatur mode kertasnya, apakah mau memilih portrait atau vertikal atau landscape horizontal. Kemudian size ukuran kertasnya, apakah memilih A4 atau F4 dan lain sebagainya. Kolom ini untuk menentukan model lembar kerja dengan bentuk
halaman yang jadi ada dua, jadi dalam satu lembar kerja ada 2 kolom, biasanya ada di koran-koran ya. Kemudian break, ini juga tadi sudah sempat ada di menu sebelumnya ya, menu home kalau nggak salah. Ini untuk membuat jeda antara halaman sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian ada indent dan spacing ya. Kalau indent right berfungsi untuk menggeser tulisan dari tepi kiri kanan ke bagian tengah halaman. Kemudian spacing ini untuk membuat jeda pada tulisan sebelumnya. Kalau before berarti pada tulisan atas untuk membuat jarak dengan tulisan atas, sedangkan after untuk membuat jarak pada tulisan bawahnya. Oke, kalau position ini untuk menempatkan gambar pada lembar kerja ya. Berikutnya ada tab reference, ini berfungsi untuk membuat daftar pustaka ya yang ada di lembar kerja. Di sini ada beberapa grup, ada grup table of content yang berisikan untuk mengelola daftar isi yang beberapa bentuk ya. Ini untuk misalkan kalian ingin membuat daftar isinya, yang pertama ada nama, kemudian tahun, judul, kemudian penerbit dan lain sebagainya, atau tahunnya diletakkan di akhir gitu. Ini untuk mengaturnya bisa menggunakan ini. Kemudian grup footnotes ya, ini untuk membuat catatan kaki. Misalkan di lembar kerja yang kalian buat, itu akan kalian cantumkan sumbernya di bawah, paling bawah dari lembar kerja, itu bisa menggunakan grup footnotes ini. Kemudian grup sitase bibliografi ya, untuk menyisipkan atau mengelola kutipan secara langsung. Misalkan menurut Hippocrates, health adalah gitu ya, kesehatan adalah siapa, ini bisa menggunakan ini. Kemudian grup caption, ini mempunyai fungsi untuk menambahkan mengelola keterangan gambar sehingga dokumen perbukuan yang dibuat lebih menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian grup index, ini untuk membuat rujukan atau daftar kata ya. Daftar kata, misalkan DBD ya, yang dikelompokkan DBD itu ada di mana saja gitu, ada di halaman mana saja atau sumbernya apa. Kemudian grup table of authority, ini biasanya untuk mengelola daftar isi ya, bisa secara otomatis dengan tab reference ini. Kemudian daftar gambar, daftar kata gitu, kita juga bisa mengelolanya dengan grup table of authority. Nih, insert table of authority ya. Oke, berikutnya ada tab review yang berisi beberapa grup yang fungsinya secara umum untuk melihat ejaannya sudah benar atau belum ya. Kalau grup proofing ini untuk melihat tata bahasanya, penggunaannya sudah benar atau sudah benar atau belum gitu ya. Kemudian grup language ini untuk menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan bahasa, misalkan ada bahasa Inggrisnya, kalian ingin membuat versi bahasa Indonesianya, bisa menggunakan ini. Kemudian grup comment untuk membuat komentar pada lembar kerja, biasanya ini digunakan untuk mengoreksi sesuatu, misalkan mengoreksi tugas. Kemarin saya juga menggunakan comment di sini ya, perintah ini. Kemudian grup tracking, biasanya untuk melacak atau memfinishing, memilih jenis markup maupun menunjukkan perbaikan data dokumen baru. Berikutnya ada tab view. Tab view ini berisikan perintah untuk melihat dari lembar kerja yang sudah dibuat. Kalau print layout berarti melihat seperti apa dokumen yang akan di print. Full screen reading untuk melihat layar secara penuh. Kemudian web layout menampilkan dokumen seperti apa pada halaman web. Kemudian outline melihat hasil kerja. Draft melihat hasil kerja dengan konsep ya, ini di perintah ini. Kemudian di perintah show ada ruler, ini untuk menampilkan garis di bagian atas lembar kerja. Kemudian grid line menampilkan garis kisi atau garis yang kecil-kecil. Kemudian navigasi pen sebagai pemandu pada dokumen. Kemudian untuk kelompok zoom ya, ada zoom untuk memperbesar dan memperkecil halaman. Kemudian 100 untuk memperbesar dokumen menjadi 100%. Kemudian one page untuk melihat satu halaman penuh dengan memperkecil halaman. Two page untuk membuat satu halaman menjadi 2 halaman ya, menjadi satu lembar kerja menjadi 2 halaman. Oke, ini new window untuk membuka jendela kerja baru, kemudian mengatur jendela program agar bisa melihat dokumen lain dan lain sebagainya.
Nanti akan lebih jelas ketika dipraktekkan secara langsung. Kalau dijelaskan seperti ini, mungkin kalian tidak bisa membayangkan juga ya. Kemudian tab mailing ya. Tab mailing ini digunakan untuk membuat persuratan. Kalau envelope ini create, ini envelope untuk membuat amplopnya. Misalkan di amplopnya itu ada kopnya, kemudian ada tulisan kepada ditunjukkan untuk siapa, alamatnya dan lain sebagainya. Kemudian label ini bisa digunakan untuk membuat label ya, misalkan kepada siapa, di mana gitu ya, dalam bentuk label tulisan itu, atau bisa ditempel di buku-buku juga labelnya. Kemudian grup start mail merge ya, membuat surat dari mulai sampul isi, kelengkapan-kelengkapan lainnya dengan memanfaatkan start mail merge ini. Kemudian grup write and insert file digunakan ketika mengelola data identitas penerima surat yang sedang dibuat ini. Oke. Kita bisa menulis alamatnya di sini. Kemudian insert merge file. Kemudian grup preview result berguna untuk melihat hasil surat yang dibuat beserta keakuratan isi surat tersebut, untuk melihat hasil suratnya. Kemudian grup finish berfungsi untuk melakukan tindakan lanjutan setelah surat dibuat. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh lembar kerjanya secara langsung ya. Sini kita bisa lihat ada beberapa tampilan menu, file ya. Kalau di Microsoft Word 2016 tampilan filenya seperti ini, akan berbeda dengan 2007 dan 2010. Kemudian home berisi seperti ini, kurang lebih sama. Insert untuk menginsert tabel, picture dan lain sebagainya. Design untuk memilih tema. Layout untuk mengatur aturan kertas. Kemudian reference untuk membuat daftar pustaka. Mailing untuk membuat persuratan. Kemudian review untuk melihat ejaan gitu ya. Kemudian view untuk membuat ini ruler ya, ruler ini, tampilan ini ruler, grid line misalkan. Nah, menjadi seperti ini. Oke. Baik, itu tadi adalah materi tentang pengenalan Microsoft Word 2016. Setelah ini kalian saya minta untuk mengerjakan kuis yang sudah saya sediakan di work class yang tersedia di Google Classroom. Saya harap kalian bisa mengerjakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.